Faktor yang kelima yaitu kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Terkadang kegagalan usaha terjadi karena faktor eksternal yang sulit dikendalikan, seperti perubahan regulasi pemerintah, krisis ekonomi, atau bahkan bencana alam. Misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak bisnis yang tutup karena pembatasan aktivitas. Contoh lain, sebuah toko elektronik di kota A terpaksa tutup karena pemerintah setempat membangun proyek jalan besar yang memaksa mereka untuk relokasi. Dan pelanggan tidak lagi menemukan toko mereka di lokasi baru. Lalu bagaimana sih cara mengantisipasinya? Yaitu dengan cara melakukan analisis resiko secara berkala dan siapkan strategi adaptasi. Misalnya, jika kalian punya bisnis offline, pertimbangan untuk juga punya kanal online agar tetap bisa menjangkau pelanggan saat terjadi krisis. Nah, unsur yang terakhir yaitu faktor kesengajaan. Nah, faktor kesengajaan itu bisa berupa fraud atau sabotase. Faktor lain kadang adalah adanya unsur kesengajaan yang merugikan usaha seperti kecurangan internal, penipuan, atau sabotase. Ini mungkin bukan faktor yang sering dibicarakan, tetapi dampaknya sangat besar. Contoh nyatanya yaitu ada kasus di mana seorang karyawan bagian keuangan memanipulasi laporan keuangannya sehingga bisnisnya terus merugi tanpa diketahui pemiliknya. Setelah diaudit menyeluruh, baru terungkap bahwa dana perusahaan digelapkan. Lalu bagaimana dengan adanya cara mengantisipasi tersebut? Yaitu membangun sistem keamanan yang kuat dan manajemen keuangan serta operasional. Terapkan prinsip transparansi dan lakukan audit rutin untuk meminimalisir resiko kecurangan. Di era yang cepat berubah seperti sekarang, bisnis yang tidak mau berinovasi atau beradaptasi akan ketinggalan. Nah, konsumen selalu mencari hal baru dan lebih baik. Jika sebuah bisnis stagnan, pelanggan akan pindah ke pesaing yang lebih inovatif. Contohnya, sebuah toko buku besar yang dulu sangat berjaya tetapi tidak mau beradaptasi dengan era digital, mereka tetap fokus pada penjualan buku fisik dan mengabaikan tren e-book ataupun toko online, akhirnya mereka kalah bersaing dan harus menutup banyak cabang. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Yang pertama itu selalu ikuti perkembangan pasar dan teknologi. Lalu lakukanlah inovasi secara berkala baik dari produk, layanan, maupun model bisnis. Kesimpulan dari faktor penyebab kegagalan dari semua faktor yang sudah kita bahas, satu hal yang pasti adalah bahwa kegagalan bisa terjadi kapan saja jika kita tidak siap. Namun, dengan perencanaan yang matang, disiplin dalam pelaksanaan, dan kemampuan untuk beradaptasi, resiko kegagalan bisa ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, selain melakukan studi kelayakan yang mendalam, penting juga selalu belajar dan terbuka terhadap perubahan. Dalam studi kelayakan bisnis, salah satu tahap yang paling krusial adalah menganalisis berbagai aspek penilaian bisnis. Ini karena keputusan untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu bisnis harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan objektif. Ada beberapa aspek utama yang harus kalian pelajari secara menyeluruh. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini berhubungan dengan siapa target pasar kita dan seberapa besar pasar tersebut. Kita harus menjawab pertanyaan apakah produk atau jasa yang kita tawarkan memang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Di sini kita perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui ukuran pasar, segmentasi, perilaku konsumen, dan tren yang sedang berkembang. Misalnya, jika kalian membutuhkan bisnis minuman kekinian, penting untuk tahu apakah target pasar adalah anak muda, pekerja kantoran, atau keluarga. Sehingga itu strategi pemasaran juga harus jelas. Bagaimana cara mempromosikan produk, saluran distribusi apa yang akan digunakan, dan bagaimana cara mempertahankan pelanggan. Lalu, aspek yang kedua yaitu terkait dengan aspek teknis dan teknologi. Pada aspek ini, kita membahas tentang proses produksi dan teknologi yang digunakan. Apakah lokasi bisnis sudah tepat?
apakah mesin dan peralatannya yang digunakan memadai? Misalnya, dalam bisnis laundry, kalian harus mempertimbangkan apakah mesin cuci yang digunakan cukup kuat dan hemat energi di era modern ini. Aspek teknologi juga mencakup penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi pemesanan online atau sistem manajemen inventaris yang efisien. Lalu aspek yang ketiga, yaitu manajemen dan organisasi. Bagaimana struktur organisasi bisnis kita? Siapa saja yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi bisnis seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia? Aspek ini juga mencangkup gaya kepemimpinan dan sebuah budaya organisasi. Sebuah bisnis dengan manajemen yang lemah cenderung mengalami kegagalan. Meskipun produk atau jasanya bagus, jadi peran tim yang solid dan memiliki visi yang sama sangat penting. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Nah, aspek ini mungkin adalah yang paling diperhatikan oleh calon investor atau pemilik bisnis sendiri. Kita harus membuat proyeksi keuangan secara detail, termasuk estimasi modal awal, biaya operasional, pendapatan yang diharapkan, hingga kapan bisnis bisa mencapai titik impas atau break-even point. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis terhadap resiko keuangan dan bagaimana strategi untuk mengelolanya. Contohnya, jika kalian ingin membuka usaha restoran, kalian harus menghitung biaya sewa tempat, gaji karyawan, biaya bahan baku, hingga proyeksi keuntungan per bulan. Lalu yang kelima, aspek yuridis atau hukum. Kita harus memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup perizinan usaha, hak paten, hak cipta, ketentuan pajak, hingga perlindungan konsumen. Misalnya, bisnis kuliner wajib memiliki izin edaran dari BPOM jika memproduksi makanan dan kemasan. Lalu yang keenam yaitu aspek ekonomi dan sosial. Apakah bisnis kita memberikan dampak positif bagi masyarakat? Misalnya, apakah bisnis kita membuka lapangan kerja baru, mendukung ekonomi lokal, atau justru menimbulkan masalah sosial? Sebuah bisnis yang membawa manfaat sosial cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat dan pemerintah. Yang ketujuh yaitu aspek lingkungan hidup. Nah, bisnis ini harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Apakah proses produksi menghasilkan limbah? Apakah ada risiko polusi udara atau pencemaran air? Dengan makin meningkatnya kesadaran lingkungan, aspek ini akan menjadi sangat penting. Misalnya, bisnis yang menggunakan kemasan ramah lingkungan cenderung lebih disukai oleh konsumen. Nah, kesimpulannya, semua aspek ini harus dianalisis secara mendalam dan seimbang. Jangan sampai hanya fokus pada satu aspek dan mengabaikan yang lain. Karena semua saling berkaitan dan menentukan kelayakan bisnis secara keseluruhan. Jenis investasi dan pendekatan penilaian. Nah, investasi dalam bisnis tidak hanya soal menanamkan modal, tetapi juga soal bagaimana kita menilai dan merencanakan penggunaan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Dalam studi kelayakan, penting bagi kita memahami jenis-jenis investasi serta pendekatan penilaian yang dapat digunakan. Adapun jenis-jenis investasi, yang pertama, jenis investasi jangka pendek. Biasanya dilakukan untuk kebutuhan operasional harian, seperti pembelian bahan baku atau biaya pemasaran yang bersifat sementara. Lalu ada investasi jangka panjang. Contohnya adalah pembelian aset tetap seperti gedung, mesin, atau teknologi yang mendukung bisnis dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada investasi modal kerja. Nah, ini mencakup dana untuk membiayai kegiatan sehari-hari bisnis, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku rutin, atau bahkan biaya operasional lainnya. Lalu ada investasi
non-finansial. Misalnya, sementara dalam bentuk pelatihan SDM atau pembangunan brand yang hasilnya tidak langsung terlihat dalam bentuk uang, tapi sangat penting untuk kebutuhan ataupun keberlangsungan sebuah bisnis. Nah, adapun pendekatan penilaian kelayakan investasi. Yang pertama, analisis SWOT. Nah, analisis ini membantu kita memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis yang akan kita jalankan. Lalu, analisis break-even point atau BEP. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kapan bisnis mulai menutupi biaya dan mulai menghasilkan keuntungan. Lalu ada analisis payback period. Nah, ini adalah metode untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Lalu ada analisis net present value, NPV, dan internal rate of return atau IRR. Nah, keduanya metode ini lebih kompleks dan digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari keuntungan masa depan dan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Lalu ada cost benefit analysis. Nah, ini adalah pendekatan klasik yang membandingkan semua manfaat yang akan diperoleh dengan semua biaya yang dikeluarkan. Misalnya, jika kalian ingin berinvestasi, membuka coffee shop. Nah, kalian bisa menghitung kapan modal akan kembali atau payback period, berapa keuntungan yang akan didapatkan dalam waktu 5 tahun ke depan atau NPV, dan apa saja potensi risiko yang harus diantisipasi. Lalu ada tahapan studi kelayakan bisnis. Nah, tahapan dalam studi kelayakan bisnis adalah panduan langkah demi langkah yang harus kalian lakukan agar berproses berjalan secara sistematis dan terstruktur. Berikut adalah tahapannya dengan penjelasan yang lebih rinci. Yang pertama terkait dengan identifikasi ide bisnis. Tahapan awal adalah menemukan ide bisnis yang potensial. Ya, kalian bisa memulai dari hobi, pengalaman, atau melihat kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar. Lalu, studi pendahuluan. Nah, tahapan ini adalah untuk menyaring ide-ide kalian, akan melakukan survei ringan untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut punya peluang atau harus disesuaikan kembali dengan aspek-aspek pemasaran. Lalu yang ketiga yaitu penelitian pasar. Nah, ini adalah tahap yang lebih mendalam. Kalian harus melakukan survei pasar, wawancara konsumen, observasi pesaing, hingga menganalisis tren industri. Nah, data-data ini akan menjadi dasar untuk menilai potensi pasar. Lalu yang keempat, studi teknis dan operasional. Di tahap ini, kalian akan menyusun rencana operasional yang mencakup lokasi, kapasitas produksi, teknologi yang akan digunakan, dan proses bisnis secara menyeluruh. Lalu ada analisis keuangan. Kalian akan menyusun proyeksi keuangan yang mencakup estimasi biaya modal, biaya operasional, pendapatan yang diharapkan, proyeksi laba rugi, cash flow, dan analisis break even. Lalu yang keenam ada aspek hukum dan lingkungan. Pastikan semua perizinan yang diperlukan sudah kalian ketahui dan siapkan. Selain itu, analisis dampak lingkungan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis kalian tidak melanggar aturan atau membahayakan alam. Lalu yang ketujuh, evaluasi dan kesimpulan. Dari semua data dan analisis yang sudah dilakukan, kalian harus menyusun kesimpulan yang objektif. Apakah bisnis ini layak dijalankan? Atau jika ada kelemahan, bagaimana cara solusinya? Lalu yang kedelapan, penyusunan laporan akhir. Nah, semua hasil analisis disusun dalam laporan lengkap
yang akan menjadi acuan untuk pengembalian keputusan akhir. Nah, itulah ya pembahasan kita yang panjang terkait dengan studi kelayakan bisnis. Semoga setelah ini kalian tidak hanya paham teori, tapi juga siap dalam mempraktikannya. Ingat, studi kelayakan bisnis adalah kunci menuju bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.